Halo semuanya, selamat datang kembali di Ervan X Zero. Belakangan ini banyak banget yang nge-tag ke kami ataupun ngirim DM ke kami pada sebuah video yang ceritanya tuh ada anak kecil yang lagi main, nggak tahu main sama siapa. Nah kemudian teman-teman followers di IG tanya, itu beneran apa enggak, terus yang diajak main siapa. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dulu dari Q&A yang kemarin kita adakan. Kita akan jawab beberapa ya, ada yang tanya tentang siapa sih Ervan X Zero, kemudian tanya tentang dunia-dunia hal gaib. Semoga pertanyaan yang kita bacakan ini mewakili teman-teman semua. Langsung aja, pertanyaan dari Diksan 03. Hantu paling serem menurut admin apa? Paling serem tetap pocong. Soalnya itu kayak jadi ingat soal kematian sih. Dan ngomong-ngomong soal pocong, dulu saya pernah waktu di Semarang pernah nggak sengaja ketemu. Jadi pas saya lagi di depan rumah kakak saya, waktu itu masih belum terlalu malam sih, masih sekitar pukul 8:30 malam. Agak jauh dari situ ada jalan kecil yang bisa tembus ke akses salah satu kampus di Semarang. Nah, di jalan kecil itu waktu itu masih nggak banyak rumah ya, jadi kayak masih banyak kebun gitu loh. Sewaktu saya menengok ke jalan itu, saya melihat ada sosok kain putih dan dia melompat sambil kayak setengah melayang gitu loh. Jadi lompatannya nggak kecil kayak manusia normal, nggak kayak yang di film-film, apalagi yang di sinetron. Jadi kayak bisa sekali lompat bisa sampai 2 meter mungkin ya. Kemudian dari Rafix Wahyu, Bang, semua orang punya mata batin nggak? Kalau punya, kenapa orang-orang tertentu yang bisa lihat hantu? Jawabannya adalah semua orang punya, cuma bedanya ada yang terbuka sendiri, ada juga yang perlu diasah. Kemudian pertanyaan nomor 3 dari Desen dan T. Bang, aura gelap atau negatif itu emang ada nggak sih di manusia? Pengaruh karena ada makhluk halus atau gimana bang? Sebenarnya aura makhluk gelap itu efek dari pikiran orangnya. Nah, aura gelap tadi yang bikin narik makhluk halus di sekitar. Jadi kita sebisa mungkin jangan punya pikiran negatif ya. Kalau kalian kondisi psikisnya lagi down, cepat cari teman untuk bisa bangkit lagi ya. Jadi biar nggak narik sesuatu yang ada di sekitar kita, jadi kita jadi gampang sedih gitu loh. Cari teman yang benar-benar ngerti kamu. Kemudian dari Hero Bima 98. Apakah sosok yang berenergi besar bisa jadi raja? Jawabannya dari kami, kalau yang jin energinya besar biasanya tuh menjauh dari manusia. Nah biasanya kalau yang ada di rumah-rumah kosong ataupun di hutan-hutan, itu sebenarnya belum ada apa-apanya dibanding jin-jin atau sosok-sosok yang sifatnya dia udah menjauh dari manusia. Dalam hal apa ini? Kalian bisa simpulkan sendiri ya. Kita nggak bisa tidak berani untuk menerjemahkannya terlalu jauh. Kemudian dari Aldebaran Ricky, ditanya siapa itu Ervan dan punya hubungan apa dengan Zero. Jadi Ervan itu
sebenarnya backgroundnya cuma ilustrator aja, ilustrator bukan ilustrator hantu. Dia cuma ya iseng gambar, dapat proyekan gitu loh. Dan Evan tinggal di Jakarta. Sedangkan kalau Jero itu background kesehariannya seorang teknisi yang tinggal di Sidoarjo. Kita berteman dan memutuskan untuk bikin karya bareng dan mendukung satu sama lain. Ya, gitulah. Jadi saling melengkapi. Kalau Evan bagiannya gambar, kalau Jero, saya menyebutnya bagian humas dari alam lain. Jadi khusus untuk yang misalnya kita nge-backup kalau saya lagi gambar, ataupun bagian-bagian yang meminta izin dan berkomunikasi dengan hal yang baik kayak gitu. Jadi perannya dibagi-bagi. Pertanyaan berikutnya dari Fadli the Miner. Bang, pas pertama kali lihat mereka gimana sih? Atau emang udah terbiasa dari lahir, jadi biasa aja? Kalau Jero dari kecil ya. Jadi kejadian pertama waktu TK saat di rumah sakit, Jero melihat penampakan sosok nenek-nenek yang ngomong atau yang menjaga Jero. Begitu cerita singkatnya. Sedangkan kalau Ersan baru-baru ini, setelah melewati perjuangan berat dan sempat beberapa bulan tuh baru bisa tidur jam 3-an pagi dalam jangka waktu beberapa bulan untuk latihan tuh. Melatih ya, jadi bukan segala insan dibuka mata batinnya, nggak gitu. Jadi semuanya butuh proses. Pertanyaan berikutnya datang dari kenzi.o.id. Inspirasi topengnya dari mana sih kak? Memang sebenarnya konsepnya terlihat misterius ya, tapi sebenarnya nggak sama aja. Karena pas lihat di toko hijau, toko online hijau, lihat ada topeng itu kok kelihatannya bagus dan keren, jadi langsung beli aja. Dan emang dari awal sebenarnya kami nggak mau kelihatan secara personal aja sih. Jadi biar tujuannya adalah biar kalian bisa fokus ke karya kami aja ya. Penting kalian menyukai karya kami, mensupport karya kami, itu sudah cukup buat kami. Kemudian pertanyaan dari Arino_Hak31. Gimana sih caranya biar tahu kalau di sekitar kita ada makhluk tak kasat mata? Biasanya hawa tiba-tiba berubah. Jadi biasanya kayak kita biasa aja, terus tiba-tiba ada hawa dingin, ataupun tiba-tiba kita merasa kayak nggak nyaman, ataupun apa ya, susah dijelaskan lah. Pertanyaan berikutnya dari Joel's Journey. Masih penasaran kenapa bentuk hantu beda-beda? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Mungkin pertanyaannya kayak bentuk hantu tiap daerah ataupun negara ya. Oke, kita jawab. Sebetulnya hantu itu makhluk halus yang nggak berbentuk. Semua hanya permainan otak. Mungkin yang saya lihat seperti itu, bisa juga orang lain lihatnya beda-beda atau bahkan sama, bisa jadi. Dan juga kadang makhluk halus bisa aja menyerupai orang ataupun urban legend yang dipercayai masyarakat. Makanya di Indonesia beda sama yang di luar kayak gitu. Tergantung budayanya. Orang Indonesia takutnya sama apa ya, sosok itulah yang menyerupai agar dia ditakuti kayak gitu. Pertanyaan yang ke-10 dari Erik Iskandar Putra. Seperti apa dunia alam jin itu? Dunia alam jin itu mirip ya dunia kayak kita biasa. Orang-orang kadang di sana tuh ya beraktivitas biasa,
Cuma bedanya warna langitnya beda. Kalau saya melihatnya kayak warna-warna sepia gitu. Kalau nggak tahu warna sepia mungkin bisa di Google aja tematiknya kayak gimana. Kemudian dari Nadina Niza, sejak kapan bisa melihat makhluk astral? Sejak tadi udah dijelasin ya di pertanyaan awal, kita masing-masing dua orang berbeda prosesnya. Kalau Mas Jero udah dari kecil memang di karirnya itu, jangan kalau Evan dia prosesnya diasah udah hampir 2 tahun lebih lah. Kemudian dari Kim Bong Sakor, ini orang Korea atau orang Thailand ya ini ya. Apakah direkomendasikan kalau orang awam langsung buka mata batin tanpa perdalam iman dan pelajari hal gaib? Sangat tidak direkomendasikan karena itu bisa menyebabkan halusinasi ataupun bisa gila gitu loh. Jadi kadang orang mikirnya wah keren, tapi sebenarnya kalau nggak terbiasa itu bisa kaget karena mereka itu emang banyak banget. Bahkan di tempat yang ramai pun, seperti di mall atau di mana yang cara logika manusia tuh nggak mungkin di sini ada. Mereka bisa aja ada dengan berbagai wujud gitu. Pertanyaan berikutnya dari Mininesia. Nama fanbase untuk Evan Zero kan dong? Belum ada sih, kita belum ada nama fanbase tertentu. Mungkin kalau teman-teman ada usul enaknya nama kasih apa, silahkan komen di bawah ya. Kemudian dari Frilin Pio. Aduh, namanya susah-susah ya. Mas, namanya siapa? Kenalan dong. Tak kenal maka tak sayang. Pada aja udah jelasin nama kita, ada Evan dan Jiro. Nah, udah kenal kan? Itu jadi disayang nanti. Pertanyaan terakhir dari Julichan 197. Kapan menelusur di Semarang? Ajak followers dan atau subscriber? Mungkin boleh sih karena saya dari Semarang juga sebenarnya, tapi udah jarang banget pulang Semarang. Nanti lah kalau kita udah punya sponsor, jadi kita bisa fokus bikin konten, kita bisa penelusuran di Semarang ataupun teman-teman yang di Jakarta bisa main bareng ke daerah-daerah tertentu yang mungkin terkenal horornya. Kalau di kota Semarang tuh ada Bukit Gombel, ataupun di kota lamanya yang identik dengan bangunan-bangunan Belanda. Dan oke, itu Q&A yang kita adakan perdana. Mungkin untuk nextnya kita bisa bikin lagi ya, teman-teman kasih pertanyaan yang seru-seru, kita akan jawab. Nah, sesuai yang kita omongin di awal tadi, kita akan bahas tentang video-video yang lagi viral. Yang pertama, kita akan bahas soal salah satu selebgram atau seleb TikTok ya, sebutannya apa? Anak kecil, tentu kalian tahu namanya Lala, yang heboh beberapa waktu lalu. Ada di sini. Itu tidak apa-apa, kan baik hantunya. Tapi mengerikan. Mengerikan? Iya. Iya, tidak apa-apa ya, hantunya baik ya. Hantu jangan ganggu-ganggu Lala lagi tidur ya, oke? Hantu kan baik sama Lala ya. Hantu sayang sama Lala ya. Dah, Lala bobo lagi tidak apa-apa ya. Oke? Udah, pinter anak ayah. Kan anak ayah pemberani Jadi ya. intinya dia
diajarin oleh ayah ibunya untuk tidur sendiri. Nah, pada waktu latihan itu, entah itu hari keberapa, dia tiba-tiba nangis. Katanya sih melihat sesuatu. Nah, berdasarkan yang kami lihat, tuh sebenarnya dia adalah sosok nonake yang lagi nyamar jadi anak kecil. Nah, belakangan kita sering tahu ayahnya si Lala tanya ke Lala kalau bilang hantunya baik kayak gitu kan. Yang sebenarnya itu nggak bagus sih, bukan sesuatu yang harus diajarkan. Karena kita harus mengajarkan untuk selalu waspada, jangan langsung ngecap tuh baik tuh bahaya sih. Apalagi itu kan anak kecil yang harus diawasin terus menerus gitu loh. Nah, sosoknya ya seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke, untuk berikutnya video tentang anak kecil yang lagi main juga. Apa Is? Kenapa? Dapat ayam sama teman-teman. Mana teman-temannya siapa? Jadi banyak yang tanya kan, ini beneran gak sih bang, dia main sama sosok apa? Karena berdasarkan yang kami lihat, sosoknya itu nggak ada. Jadi emang nggak ada, jadi dia kayak anak kecil tuh berpura-pura dia bermain dengan imajinasinya itu teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa kami gambarkan karena emang nggak ada. Begitu teman-teman, semoga yang kita jelaskan tadi menjawab rasa penasaran kalian ya. Dan kalau teman-teman punya video yang perlu dibahas, kalian penasaran entah itu video di TikTok atau di Instagram, boleh langsung tag kami aja. Dan jangan lupa untuk follow di TikTok kami. Kami punya rencana kalau bisa tembus 1000 followers di TikTok, kita akan bikin challenge, dimana kalau kalian terpilih dalam challenge-nya itu, kita akan bikin live bareng dengan peserta terpilih untuk penelusuran di rumahnya. Jadi kita live streaming dari tempat masing-masing. Kalian di tempat rumah kalian dan kami di tempat kami masing-masing. Kita akan penelusuran secara jarak jauh dengan live streaming. Dan kita akan mengetahui ada apa aja sih di rumah kalian. Bagaimana? Cukup seru nggak? Kalau kalian tertantang, kalian bisa silakan follow dulu, ramein TikTok kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.